وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jemaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, mu'takifin, mu'takifat yang semoga semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang pengusiran Bani Nadhir dari Madinah, ya. Karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Nadhir, ya, yang merupakan salah satu kelompok dari kaum Yahudi, ya, mereka berkhianat mau membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi dan para sahabat, ya, memerangi mereka, mengepung mereka sampai 15 hari. Mereka di dalam benteng, ya. Setelah 15 hari kemudian mereka menyerah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya setelah peristiwa pengusiran Bani Nadhir dari Madinah, mereka terusir ke daerah Syam dan juga Khaybar. Terjadi peristiwa yang namanya Ghazwatu Dzatir Riqa', ya, atau perang Dzatur Riqa'. Ya, perang Dzatur Riqa' ini terjadi sekitar 1,5 bulan setelah pengusiran orang-orang Yahudi Bani Nadhir dari Madinah. Walaupun sebagian pendapat mengatakan terjadi setelah perang Khaybar, ya. Tetapi lebih banyak atau lebih mendekati kebenaran bahwa peristiwa perang Dzatir Riqa' ini terjadi pada 1,5 bulan setelah pengusiran Bani Nadhir dari Madinah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa sebabnya terjadi perang Dzatir Riqa'? Ya, sebagaimana yang pernah kita bahas pada minggu-minggu lalu, ya, bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan sekitar 70 sahabat-sahabat terbaiknya, sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran, sahabat-sahabat yang ulama, ya, dimintai oleh satu suku dari daerah Najd, ya. Najd ini kalau dari Mekah ini ke arah timur, daerah Riyadh, ya. Nah, mereka meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar dikirim beberapa sahabat-sahabat untuk mengajari kaumnya, ya, sukunya tentang Al-Quran, tentang Islam, ya. Tentu ini membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senang, ya, karena akan tersebarlah Islam di daerah Najd tersebut. Namun ternyata ini adalah tipuan, ya. Ternyata orang-orang Najd, orang-orang daerah sana, ya, ternyata kemudian membantai 70 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggallah, ya, sebagian besar, hampir semua dari 70 menghafal Al-Quran, 70 ulama dari kalangan sahabat yang dibunuh, ya, yang meninggal dibantai oleh orang-orang Najd. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Kemudian peristiwa ini membuat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah. Bahkan kemudian beliau melakukan kunut nazilah selama 1 bulan di seluruh sholat 5 waktu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kemudian mengirimkan pasukannya. Mengirimkan pasukannya ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang Najd, yaitu kabilah Muharib dan Bani Sa'lab, agar mereka bertaubat, agar juga sebagai pelajaran bagi kabilah-kabilah yang lainnya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukannya dan menyerahkan Abu Dzar Al-Ghifari sebagai pemimpin Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perang ini dinamakan dengan Dzatur Riqa, yang artinya adalah potongan-potongan kain, atau sobekan-sobekan kain. Karena ternyata jalan antara Madinah ke Najd, atau Madinah ke Bani Sa'lab atau Muharib, ini jalannya bukan jalan biasa, jalan yang sangat terjal, jalan yang keras, bebatuan, dan sangat jauh sekali. Dan ketika itu kondisi sahabat sangat-sangat miskin, kondisi sahabat sangat kekurangan sekali, sehingga dari pasukan-pasukan ini yang memiliki unta sangat sedikit sekali. Bahkan ada 6 sahabat hanya memiliki 1 unta, sehingga kemudian mereka bergantian, mereka bergantian untuk menunggangi 1 unta itu dari 6 sahabat. Jadi kondisinya sangat memprihatinkan dan sangat jauh, sangat panas, jalannya sangat keras. Saking kerasnya, mereka yang berjalan kaki ini banyak yang kakinya berdarah-darah, banyak yang terluka, bahkan kuku-kukunya ini banyak yang lepas, saking perjalanan yang sangat luar biasa. Nah, untuk mengurangi rasa sakit mereka, kemudian mereka menyobek kain mereka untuk mengikat, memerban kaki mereka yang terluka, yang berdarah. Makanya kemudian perang ini dinamakan Dzatur Riqa, yang artinya adalah potongan-potongan kain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian selanjutnya setelah itu Nabi mendekati kabilah Bani Sa'lab dan kabilah Muharib. Nabi menempatkan pasukannya di sebuah daerah yang namanya Nakhl, menempatkan pasukannya di daerah yang namanya Nakhl. Namun begitu kemudian orang-orang Najd mengetahui bahwa Nabi dan para sahabat sudah mendekati mereka ketakutan, karena di antara kelebihan atau keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi ini diberikan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya diberikan kemenangan oleh Allah, yaitu dengan cara musuh dijadikan sangat takut sebelum Nabi datang selama perjalanan 1 bulan. Sehingga ketika itu pasukan orang-orang Najd ini pada kabur, pada ketakutan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai pada akhirnya terjadilah tidak terjadi peperangan, tapi terjadi beberapa pertempuran yang kemudian dimenangkan oleh Rasulullah atau para sahabat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak lama peperangan Dzatur Riqa, namun ada beberapa peristiwa-peristiwa yang sangat penting, peristiwa-peristiwa yang sangat bersejarah selama peperangan Dzatur Riqa. Di antaranya adalah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam perang ini melakukan sholat khauf ya. Sholat khauf ini artinya sholat yang dilakukan dalam kondisi perang ya. Jadi sholat ini ibadah yang sangat luar biasa ya. Dalam kondisi bagaimanapun harus tetap dilaksanakan ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melaksanakannya ketika dalam kondisi perang ya. Bahkan melaksanakannya tidak sendiri-sendiri tapi dengan berjamaah ya. Ini yang dinamakan dengan sholat khauf ya. Inilah awal pensyariatan sholat khauf, sholat yang dilakukan dalam kondisi sangat takut karena dalam kondisi perang. Nah, bagaimana tata cara sholatnya ya? Tata cara sholatnya pun agak berbeda dengan sholat normal ya. Dan ada beberapa kondisi-kondisi ya. Nah, adapun kondisi yang dilakukan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat, jika musuh itu berada di arah kiblat ya, jika musuh berada di arah kiblat, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk dua shaf ya, membentuk dua barisan. Barisan yang pertama adalah barisan para sahabat yang berjaga-jaga ya. Barisan sahabat yang berjaga-jaga, mereka tidak sholat menghadap ke musuh ya. Kemudian barisan yang kedua adalah barisan yang sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti Nabi mengimami sholat ya, tapi cuma 1 rakaat ya. Ini sholatnya 2 rakaat. 1 rakaat Nabi mengimami kelompok yang pertama ini ya, karena sholatnya itu nanti dikosor gitu ya, zuhur jadi 2, asar jadi 2. Nah, jadi Nabi mengimami kelompok pertama. Setelah 1 rakaat ya, Nabi kemudian berdiri ya, Nabi berdiri. Nah, kelompok pertama yang sholat ini melanjutkan sholatnya ya, sholat mufaraqah, berpisah dengan Nabi. Mereka sholat sendiri-sendiri sampai kemudian mereka sampai rakaat kedua ya, selesai. Setelah rakaat kedua selesai, kemudian mereka ganti yang sholat ini berjaga. Lalu datang kelompok yang pertama tadi yang sedang jaga ya, untuk sholat ya, masuk ke takbiratul ihram di belakang Nabi ya. Kemudian Nabi asalnya berdiri, berhenti, lanjut sholatnya, menjadi imam kelompok yang kedua tadi ya. Sholat 1 rakaat bersama kelompok kedua ini. Nanti Nabi duduk ya, duduk tahiyat akhir. Nah, sedangkan kemudian para sahabat yang di belakang ini melanjutkan rakaat kedua sampai selesai rakaat kedua, nanti salam bersama imam, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas nggak? Gambaran sholat khauf ya, sholat dalam kondisi perang. Jadi ada 3 gambaran. Jadi salah satu gambaran yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam kondisi perang yang belum terlalu berkecamuk ya. Kalau sudah sangat berkecamuk, sulit untuk sholat ya, maka fa in khiftum farijalan aw rukbana, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian dalam kondisi takut perang yang sangat berkecamuk, maka sholatlah dalam kondisi berjalan dan berkendaraan ya. Ini dalam kondisi sangat berkecamuk, tapi dalam kondisi belum terlalu berkecamuk tadi dilakukan dengan berjamaah, sholatnya 2 rakaat ya. Nabi membagi 2 kelompok. Kelompok pertama sholat dulu dengan Nabi, kelompok yang kedua berjaga kalau ada musuh mungkin mau menyerah ya. Setelah itu 1 rakaat sholat bersama Nabi. Kelompok pertama ini menyelesaikan sendiri
Setelah sudah selesai, mereka berjaga ini kelompok pertama. Datang kelompok kedua yang tadi berjaga, sholat bersama Nabi 1 rakaat. Kemudian Nabi berhenti, nunggu mereka ini yang kelompok kedua menyelesaikan rakaat kedua. Nanti kemudian mereka salam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini kalau pengen lebih jelas dipraktekkan. Sholat khauf, sholat dalam kondisi perang. Ya. Barangkali nanti kita mengalami perang gitu ya. Biasanya ada di YouTube itu ada ininya, ada videonya ya. Mungkin silakan ditulis di YouTube sholat perang atau sholat khauf. Bagaimana caranya? Itu ada. Saya pernah lihat ya, ada praktek dari tentara gitu melaksanakan sholat khauf. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian peristiwa selanjutnya ketika perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang, ketika itu sudah datang waktu siang menjelang zuhur. Nah, seperti biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tidur siang, namanya qailulah, tidur menjelang sholat zuhur. Ya, hanya beberapa menit saja. Nah, setelah para sahabat juga banyak yang tidur, ya. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di bawah satu pohon, ya. Nah, kemudian meletakkan pedangnya di sampingnya. Nah, setelah Nabi tertidur, ternyata ada orang musyrik, ya, ada orang kafir yang kemudian mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya melihat Nabi dalam kondisi tertidur, dalam kondisi lengah, ya, ada pedang di sampingnya, langsung orang kafir ini mengambil pedang tersebut, ya, dan meletakkan pedang ini di lehernya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi terbangun. Nah, kemudian setelah Nabi terbangun, orang kafir ini mengatakan, siapa yang akan melindungi kamu, ya, siapa yang akan melindungi kamu? Udah, nyawa kamu ini sudah di ujung tanduk, kata orang kafir ini. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat berani, dengan sangat tegas mengatakan Allah. Cuma mengatakan Allah, langsung pedang ini langsung terjatuh dari tangan orang kafir ini. Langsung orang kafir ini langsung menggigil, bergetar ketakutan, ya, sampai pedangnya jatuh. Padahal semua Allah, siapa yang akan melindungi kamu lagi? Allah, langsung jatuh. Ya, kemudian setelah jatuh diambil oleh Nabi, gantian. Siapa yang akan melindungi kamu lagi, wahai orang kafir? Ya, orang Badui ini, kafir orang Badui. Ya, ini orang kafir ini bergetar luar biasa, ya. Kemudian mereka orang kafir ini dimaafkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, ketika perang Ghadir Riqa ini ada seorang wanita yang terbunuh, ya. Seorang wanita yang dari orang-orang kafir yang terbunuh. Nah, ternyata suaminya ini tidak terima, ya. Sangat marah, sangat dendam. Akhirnya dia bersumpah akan menumpaskan seluruh sahabat-sahabat, akan membunuh semua kaum muslimin. Ya, akhirnya dia padahal sendiri saja, sendirian, gimana ya? Akhirnya dia menyiapkan segala perbekalannya, senjatanya, ya, untuk memata-matai pasukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, kemudian Nabi ketika itu sedang dalam perjalanan, ya, datanglah malam ketika itu. Nah, ketika malam ini Nabi dengan para sahabat beristirahat, ya. Biasanya Nabi mencari sebuah lembah, ya, untuk beristirahat, ya. Nah, setelah mendapati satu tempat untuk beristirahat,
Nabi menugaskan dua sahabat, satu dari Muhajirin, satu dari Ansor untuk berjaga. Ya, barangkali ada musuh yang menyerang, ya, sehingga ada yang membangunkan. Ya, akhirnya ditugaskanlah satu orang dari Muhajirin, satu orang dari Ansor untuk berjaga di mulut lembah tersebut, ya, pintu masuk lembah tersebut. Nah, akhirnya sudah berjagalah dua orang ini. Nah, ketika sedang berjaga, dua orang ini pun, ya, namanya manusia, ya, ada rasa ngantuknya. Hanya bergiliran, ya, ayo kita bergiliran, beberapa jam kamu tidur, nanti gantian saya, ya, nanti saya tidur, nanti kamu bangun, begitu bergantian. Akhirnya, oke, siap, ya. Akhirnya ini salah satu dari sahabat tidur, ya, karena dia udah, kamu dulu tidur, saya berjaga. Nanti kalau sudah beberapa jam gantian. Nah, ketika ini sahabat ini tidur, yang satu berjaga, yang satu ini sholat, Mbak, ya. Satu sahabat ini sholat sambil berjaga, sholat malam. Nah, ketika sedang sholat, ini orang kafir yang istrinya terbunuh di peperangan Badar, kok yang dendam sekali kepada Rasulullah dan para sahabat. Melihat itu ada kelompok sahabat ini, ya. Akhirnya apa? Ini orang yang bangun dipanah, ya, dipanah. Jadi sedang sholat dipanah, Pak. Dipanah tepat kena tubuh, bagian tubuh orang yang sedang sholat ini. Tapi hebatnya ini sahabat ini yang sedang sholat ini nggak membatalkan sholatnya, ya, tetap dalam kondisi sholat, bahkan mencabut panahnya itu dalam kondisi sholat, dicabut, dilepaskan lagi, terus dipanah lagi kedua kalinya oleh musuh ini, orang kafir ini, kena lagi, terus dicabut lagi, cabut, ketiga kalinya juga sama, sampai tiga kali. Baru setelah 3 kali kemudian dia menyelesaikan sholatnya dan membangunkan temannya ini, temannya yang sedang tidur ini. Bangun, saya sudah selesai, sudah ini, gitu, ya. Nah, itu temannya bangun. Orang kafir ini melihat ternyata ini ada dua teman, langsung lari. Ada dua orang langsung lari, gitu, ya. Terus setelah itu temannya ini yang sedang tidur melihat darah bercucuran. Loh, kok kamu berdarah bercucuran seperti ini? Iya, tadi saya sedang jaga, sedang sholat, ada orang kafir yang memanah saya, gitu, ya. Kenapa kamu nggak bangunin saya dari awal? Kamu terkena panah. Ya. Iya, tadi saya sedang sholat, saya sedang baca satu surat, ya. Ini saya nanggung mau nanggung mau memotong surat ini. Ini surat ini sedang nikmat-nikmatnya ini. Saya sedang membaca surat ini dengan nikmat-nikmatnya. Nggak bisa saya potong ini surat. Saya harus selesaikan ini surat, gitu, dalam sholat ini. Padahal terkena dilanjutkan sampai selesai. Sampai selesai itu surat, baru saya selesaikan itu sholat, dan saya, ya, kemudian saya bangunkan kamu. Masya Allah. Ini tingkat kekhusyuan yang luar biasa dari sahabat sekalian, ya. Mereka baca Al-Quran tidak mau diselesaikan kecuali, ya, tidak mau berhenti kecuali selesai itu surat. Karena orang kalau sudah menikmati bacaan Al-Quran ingin terus, ya, sampai selesai. Kalau belum selesai jangan berhenti, gitu, ya. Mereka sudah mendapatkan, ya, kenikmatan dalam beribadah, kenikmatan dalam membaca Al-Quran, kenikmatan dalam sholat. Ya, kita pun bisa, ya. Yang penting kita minta kepada Allah, ya Allah, berilah kami kenikmatan rasa manis beribadah kepadamu, rasa manis dalam membaca Al-Quran di dalam sholat, sambil kita kemudian berusaha memahami apa yang kita baca, kita memahami bacaan Al-Quran kita, bacaan sholat kita, ya, insya Allah bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh para sahabat. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peristiwa yang terjadi juga di peperangan Dzat Riqah ini
peristiwa yang terjadi pada Jabir bin Abdullah, ya. Jabir ini, ya, ketika mau ikut perang, Jabir ini, ya, tidak punya kendaraan kecuali satu unta yang sudah sangat tua, unta yang sudah sangat lemah, ya, sehingga kalau berjalan pasti disusul oleh unta-unta yang lainnya. Unta yang sudah sangat tua. Kalau kita itu motor itu udah jadul sekali lah, motor Astrea atau motor itu apa, itulah zaman-zaman dulu. Jadi sulit sekali, ya, untuk digerakkan ini onta. Hanya kemudian Jabir berada di kelompok yang paling belakang. Yalah, saya di belakang saja, kalau di depan disusul terus gitu, ya. Hanya Nabi SAW melihat Jabir dalam kondisi yang seperti itu. Jabir ini memang orang miskin. Ayahnya ini, Abdullah bin Jabir ini meninggal di perang Uhud, ya. Ayahnya ini meninggal di perang Uhud. Orang miskin, sudah miskin, yatim pula, dan ayahnya ini meninggalkan 7 anak perempuan, ya. Dan Jabir ini menjadi tulang punggung keluarga, ya, tulang punggung keluarga. Jadi kasihan sekali Jabir, sehingga kemudian Nabi SAW melihat Jabir dalam kondisi seperti itu, ya, akhirnya minta, coba unta kamu didudukan sama Nabi SAW. Coba duduk untanya di deprokan. Kemudian Nabi SAW minta tongkatnya, sini tongkat kamu, ya. Kemudian Nabi SAW mendoakan, berdoa, ya. Kemudian setelah itu nyuruh Jabir untuk naik onta, coba naik onta kamu. Kemudian setelah itu ontanya itu berubah drastis 180 derajat menjadi sangat kuat, sangat cepat, ya, berlarunya. Ya, dengan berkah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Setelah ontanya ini berubah drastis menjadi sangat kuat, cepat berlarinya, Nabi bercanda kepada Jabir, ya, karena kan beliau kasihan sekali. Nah, Nabi ingin menghiburnya. Setelah menjadi kuat, ontanya ini bilang, Jabir, ontanya dijual ke saya saja, ya, gitu. Udah bagus, suruh dijual ke Nabi, tapi Nabi bercanda, gitu, ya. Tapi saya serius, berjual ke saya saja, ya, gitu. Terus Jabir mengatakan, enggak wahai Rasul, ya, enggak saya jual, tapi saya kasih, gitu. Saya kasih. Padahal Jabir miskin sekali, Pak. Tapi karena Rasul yang minta, saya kasih aja, wahai Rasul. Enggak. Rasul bilang enggak boleh. Pokoknya saya beli. Hanya setelah nego-nego, ya sudahlah, silakan Rasul, karena memaksa, ya udah dibeli saja. Mau dibeli berapa? Harga berapa wahai Rasul? 1 dirham, gitu. 1 dirham itu murah sekali, Pak, gitu. Kalau kita berapa motor itu, berapa mau dijual berapa? 100.000, ya, gitu. 100.000, mana ada motor 100.000? Terus Jabir mengatakan, Rasul, masa 100.000 sih, naikin dong, masa 1 dirham. Sampai dinaikin sampai 1 uqiyah. 1 uqiyah itu 100 dirham, sekitar 100 dirham. Jadi dari 1 dirham menjadi 100 dirham, gitu, ya. Jadi mahal sekali. Nah, akhirnya oke lah, deal 100 dirham. Nah, akhirnya kemudian ontanya tetap dipakai Jabir dulu. Kemudian setelah pulang ke Madinah, ya, menjelang masuk ke Madinah ini, kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat berhenti dulu. Sunnahnya ini sebelum masuk kita sampai ke rumah, ini kita berhenti dulu agar keluarga kita siap-siap, ya, agar mereka nggak kaget kita datang tiba-tiba belum ada, ya, rumah belum disiapin, gitu, ya, berantakan apa. Jadi untuk berhenti dulu sebelum masuk Madinah.
Nah, kemudian Jabir juga salah satu yang disuruh berhenti. Jabir, kamu di sini dulu biar keluarga kamu menyiapkan rumah. Nanti di rumah kamu itu ada bantal gitu ya. Kata Jabir, saya nggak punya bantal wahai Rasulullah. Saking miskinnya di Jabir, ya, saya nggak punya bantal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, insya Allah ada bantal. Nanti ada bantal. Dan kebetulan ketika itu Jabir ini baru menikah, Pak. Ketika berangkat perang ini baru menikah. Nabi juga bercanda juga kepada Jabir, nikah janda atau gadis, wahai Jabir? Yang kamu nikahi janda atau gadis? Kemudian Jabir menjawab, janda wahai Rasul. Nikah dengan janda. Kok gak gadis? Kamu kan masih muda, masih kuat, ganteng ya. Kok gak nikah dengan gadis saja? Ya, kalau kamu nikah dengan gadis, kamu bisa bermain-main dengan dia juga bisa bermain-main dengan kamu gitu ya. Kemudian Jabir menjawab, saya itu ditinggal bapak saya wahai Rasulullah di perang Uhud. Nah, kemudian beliau juga meninggalkan 7 putri ya, yang masih kecil-kecil, belum mandiri, harus butuh orang yang merawat mereka gitu ya. Kalau saya menikah dengan gadis, ya gadis belum punya pengalaman untuk mengasuh anak-anak ini gitu ya. Akhirnya saya menikahi janda yang lebih dewasa yang bisa mengasuh saudara adik-adik saya ini gitu. Nah, kemudian setelah beristirahat para sahabat, Jabir juga, akhirnya kemudian Rasul SAW menyuruh ya untuk onta itu diberikan kepada Jabir. Jabir, ini ontanya ya, dibalikan lagi untuk Jabir, dan kemudian menyuruh salah satu sahabat untuk memberikan 1 uqiyah ya, tadi 100 dirham. Jadi ontanya dibalikin lagi, 1 uqiyahnya dikasihkan ke Jabir. Jadi bercanda, jadi mau beli onta itu bercanda, dibalikin lagi dan dikasih duitnya 1 uqiyah, tetap dikasih duitnya, tetap dikasih, ontanya juga dibalikin lagi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah kisah tentang perang Zatul Riqa ya, perang yang menyadarkan kita atau menunjukkan kepada kita semuanya betapa para sahabat ini ya berkorban demi kita, demi Islam ya, demi sampainya Islam kepada kita semuanya ya. Dari namanya saja itu ya sangat membangunkan kita betapa sahabat itu sangat ikhlas ya, sangat berjuang mempertahankan agama Islam ini ya. Namanya Zatul Riqa ya, artinya kain, potongan kain yang digunakan untuk memerban kaki-kaki mereka yang berdarah, bahkan kukunya ini sampai mengelupas. Zatul Riqa ya. Dan juga kemudian dari perang ini juga banyak hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ya. Di antaranya adalah pelajaran tentang sholat khauf ya. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW mempraktekkan kepada kita semuanya tata cara sholat khauf, sholat dalam kondisi perang ya. Kalau Nabi tidak pernah mengalami ya, kita nggak tahu nanti ketika perang gimana sholatnya. Mungkin nggak sholat ya. Kita nggak perang saja banyak orang-orang yang nggak sholat, apalagi dalam kondisi perang ya. Itu menunjukkan sholat itu sangat penting, bahkan dalam kondisi perang harus dilakukan, bahkan dalam kondisi berjamaah ya, dalam kondisi perang. Kemudian selanjutnya juga Nabi SAW ya melakukan tidur qailulah. Tidur qailulah ini salah satu sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi, tidur siang agar ketika malam itu punya energi untuk bangun malam gitu. Kemudian juga kita lihat bagaimana Nabi SAW ya, sahabat ya,
Kita tadi mendengar bagaimana sahabat itu sangat tenggelam di dalam sholatnya. Ketika sholat itu betul-betul mereka khusyuk menikmati sholat yang mereka lakukan, itu baru sahabat. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sangat mendalam dan sangat khusyuk menikmati sholat yang dilakukan, sampai-sampai dipanah ya 3 kali pun ya beliau tidak membatalkan sholatnya. Kita kadang ada nyamuk saja sudah nggak khusyuk gitu ya. Nah ini kemudian juga kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ucapannya itu luar biasa ya. Ucapan kalimat Allah yang keluar dari dalam hati yang sangat dalam ini bisa menggetarkan musuh Allah. Allah langsung terjatuh itu, pedang langsung terjatuh dari genggaman orang kafir itu. Ya, Allah. Jadi kekuatan kalimat itu luar biasa ya. Kalau kita ucapkan betul-betul dengan keyakinan keluar dari dalam hati kita. Ya, makanya ada orang yang ya ketika ruqyah itu kalimat-kalimat thayyibah yang dikeluarkan itu, ada orang baca ayat kursi setan langsung kabur. Ada juga yang orang baca ayat kursi setannya lebih hafal ayat kursi, sehingga nggak kabur itu dari orang yang kesurupan. Ya kita bacain ayat kursi, yang kesurupan bilang kan ada setannya di dalamnya gitu ya, baca ayat kursi juga dia, saya lebih hafal ayat kursi. Jadi ya tergantung keyakinan kita dan apa namanya keimanan yang ada pada dalam diri kita. Semakin kuat maka akan memberikan efek yang luar biasa. Yang terakhir kisah tentang Jabir, bagaimana Jabir ini luar biasa ya, dalam kondisi sangat miskin, memiliki tanggung jawab yang berat ya, tetap dia ikut dalam peperangan. Dan bagaimana Rasulullah SAW bercanda ya. Jadi kehidupan Nabi itu tidak selalu serius, tetapi juga beliau senantiasa bercanda dengan ucapan-ucapannya, dengan perbuatan-perbuatannya yang cukup menyentuh hati para sahabat, menjadikan semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelum diakhiri, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Cukup, pas ya, alhamdulillah, sudah paham semua. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.